Dari mulai maghrib sampai isya, terawih sampai subuh baru pulang. Berzikir segala macam di Masjid Agung itu. Apa itu udah betul kali dah nih San, ya kan? Ibadah bulan puasa penuh dengan ibadah lah kan. Tanya guru, Sul kau kemana kau bulan puasa dia? Puasa beramal lah tuan di Masjid Agung sampai subuh baru pulang. Oh paten kali pikir kan? Oh iya. Kau punya anak kecil apa enggak? Punya tuan. Masih dalam ayunan? Ada yang masih dalam ayunan? Nah, kau dengerin ya gitu. Nggak usah pakai bacaan, nggak ngadap kiblat, nggak ada uduk, nggak. Kau cuman gini aja. Besaran itu pahala daripada kau sampai pagi itu. Gitu. Apa udah hebat kali kan? Pada ibadah sampai pagi tadi, zikir. Besaran itu pahalanya. Di Duriana kan nggak perlu pakai uduk, nggak usah ngadap kiblat, nggak ada bacaannya, cuman saja. Kok gitu? Karena jaga amanah, hukumnya apa? Wajib. Nyasarnya sunat semua itu. Jadi sebagaimana banyaknya ibadah sunat kita kerjakan, nggak bisa ngalahkan yang wajib. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu hai talib, orang tuntut ilmu maksudnya, lazim olehmu dengan menolakkan segala awarid ini. Tetapkan, biasakan menolak segala awarid ini ya, rintangan-rintangan ini, dan menjauhinya daripada segala penyakitnya. Dan jika tiada demikian, niscaya tiadalah hirau kepada ibadah. Kalau nggak kau tak hirau dengan ibadah nanti. Lazim malah biasa menolak segala awarid ini ya. Oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya. Jadi biasakan, lazim olehmu ya, hai talib, lazim olehmu biasakan dengan menolak segala awarid ini. Dan biarkan jangan santai aja ya. Kalau gitu mau ngaji lah, kalau ngaji mah tahu segala awaridnya apa sih gitu ya. Dan menjauhi ia segala penyakitnya. Dan jika tiada demikian, kalau nggak kau bikin ini, niscaya tiadalah hirau di kau kepada ibadah, nggak open dengan ibadah. Nah gitulah ya. Mau puasa mau datanglah situ, nggak open gitu. Kalau orang yang mengaku dah rindu kan aku puasanya, alhamdulillah benar sampai lah aku kesana aja pikir itu kan. Nah kalau enggak, bermulai yang terlebih besar daripada segala warid itu rezeki. Itu yang paling besar rezeki ini. Jangan bilang-bilang aku nggak apa-apa, jangan. Paling besar awalnya rezeki lah ya. Kalau nggak ada payah. Maka bahwasanya rezeki itu bala yang besar bagi awam manusia ya. Bala yang besar bagi awam. Nggak ada duit macam mana lah. Nah semuanya malas ya. Badan pun sakit-sakit. Kalau udah nggak ada duit. Kalau punya duit sehat aja ya. Yang memalingkan akan mereka itu daripada Allah Ta'ala kepada dunia dan kepada segala makhluk, kesanalah berpalingnya nanti ya. Takut mereka itu akan luput rezeki mereka itu pada pagi-pagi dan petang-petang. Maka kalau begitu, bersungguh-sungguhlah mereka itu pada menghasilkan rezeki. Akhirnya kita sungguh-sungguh ya. Nah, dan hiduplah mereka dalam dunia di dalam lalai. Akhirnya hidup dalam dunia dalam keadaan lalai dan lelah dan kehinaan. Lagi akan datanglah mereka itu kepada negeri akhirat ya. Padahal mereka itu apa? Nanti pulang ke akhirat nanti miskin. Kejar dunia nih, nggak ada apa-apanya padahal ya. Ad-dunya matul urur. Dunia ini tipu daya aja. Bagi kalau kita kesana terhenti kita, cuman nanti ini ngejar rezeki lah. Makanya orang kerja pun kadang ngambil lembur lah. Nah, sampai ada orang bilang masih gini, dia dulu ngaji,
Saya kan Pak kalau bisa hari ini jangan 24 jam ya, jadi 48 jam aja. Baru puas rasanya. Kehinaan di sini maksudnya kehinaan seperti apa? Ya otomatis kalau kita ngejar rezeki itu hina jadi awal. Tadinya gini kan, Damu sebagai apa? Seorang pekerja apa sebagai majikan? Yang mana pun jadi nih, majikan aja lebih enak, nggak usah bekerja lah, majikan lah ya. Ada pekerjaan, Pak saya lembur lah Pak, kerja. Ya udah suka kamu apa-apa, sejam sekian udah kerja lah. Dia sampai lembur sampai jam 10 malam, bahkan kadang sampai jam 12 malam. Macam mana kau mandang dia itu udah rendah otomatis, ya kan? Udah siapa dia tuh bisa mau dia tuh, apapun mau rendah udah otomatis. Tapi kalau kebalikannya, kalau lembur ya enggak Pak. Banyak lagi ibadah yang mau dikerjakan. Cari nafkah tuh cepat 8 jam aja. Macam mana kau nengok dia pula? Bekerja cukup 8 jam katanya. Karena kata Nabi bagi 3 hari ini. Bagi 3, sepertiga cari nafkah, sepertiga ibadah, sepertiga istirahat ya. Nah, kalau sampai lebih 8 jam, dia jatuhkan diri harga dia sini-sini. Nggak payah-payah gajinya padahal. Udah saya rasakan itu. Nah. Sampai jam sahur baru pulang. Nah, kerja. Sahur udah pulang. Tapi nyatanya apa yang saya dapat? Udah 5 hari raya baru saya bisa beli pakaian anak-anak. Udah 5 hari raya orang udah lupa sama hari raya udah kan. Baru bisa beli baju raya. Itu pun beli baju raya dipajak. Bukan baju raya itu dibungkus, enggak. Pakaian dipakai bukan tukar. Udah itu udah pakai. Mau pergi tempat kakak, segala macam. Jadi betul kalau kita Nabi itu udah dirasakan duluan ya, duduk. Kejar aja akhirat, dunia itu ngikut aja. Kalau kejar dunia nggak dapat. Gitu. Itulah. Coba kejar akhirat. Orang Nabi bilang pasti benar kan? Dunia itu ikut aja. Berubah lagi ya. Oh betul kalau gitu. Ibadah aja lah bulan puasa ya kan. Ibadahlah bulan puasa. Di Masjid Agung. Orang libur ngaji kan ada. Kalau puasa libur. Dari mulai maghrib sampai isya, terawih sampai subuh baru pulang. Berzikir segala macam di Masjid Agung itu. Apa udah betul kali udah nih San. Ya kan? Ibadah bulan puasa penuh dengan ibadah lah kan. Tanya guru. Sul kau kemana kau bulan puasa dia? Bulan puasa beramal lah Tuhan di Masjid Agung sampai subuh baru pulang. Oh, paten kali pikir kan? Oh iya. Kau punya anak kecil apa enggak? Punya Tuhan. Masih dalam ayunan? Ada yang masih dalam ayunan? Nah, kau dengerin nih ya kan? Enggak usah pakai bacaan, enggak ngadap kiblat, enggak ada uduk, enggak. Kau cuman gini aja. Besaran itu pahala daripada kau sampai pagi itu katanya. Tapi udah hebat kali kan? Pada ibadah sampai pagi tadi, zikir. Besaran itu pahalanya. Di Duriana kan nggak perlu pakai uduk, nggak usah ngadap kiblat, nggak ada bacaannya, cuman saja. Kok gitu? Karena jaga amanah, hukumnya apa? Wajib. Nyasarnya sunat semua itu. Jadi sebagaimana banyaknya ibadah sunat kita kerjakan, nggak bisa ngalahkan yang wajib. Tadi apa kita betul salah? Ini betul ya salah juga rupanya. Dah. Asik salah aja ini. Hah? Asik salah aja. Nah, ya itu gunanya ngaji. Nah sekarang kan udah saya sampaikan ini, yang udah saya rasakan duluan. Udah libur lagi. Terus tiap tahun libur ya kan. Pergi ke ada di Berandan Borongan. Tukang ya dengar kau Sopi mana si Sopi? Pilih ke Berandan. Borongan besar nih patennya. Dah. Pulang tanya aku kemana kau libur nih? Ke Berandan Tuhan. Ngapain kerja? Oh, nggak kuasa kalau ngasih rezeki di sini ya. Gitu cuma sana. Pedihnya saya rasa. Bagus ditampar lah. Nggak kuasa ngasih rezeki di sini ya. Kenapa udah perjuangan itu di sana itu? Kalau soal kuasa lah ya kan. Nah, tapi kan kita ini cerita teringat dunia tadi ini orang besar ini. Tapi terlupa kita, seolah-olah Allah tak kuasa ngerezeki di sini.
Innallaha ala kulli syai'in qadir dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kuasa atas tiap-tiap suatu apapun. Gimana? Ini kan baru krisis minyak makan, itu pun daerah-daerah sana. Kalau kita ini nggak ada apa-apa ya. Nanti krisis batok masanya. Gimana kok? Gimana Heri? Nggak ada batok kelapa, macam mana? Jawablah. Saya jawab aja nggak apa-apa. Salah dibetulkan, kalau betul ya alhamdulillah. Nah gitu aja, ngapain aja, nggak apa-apa. Kok mesti batok sih? Yang lain banyak, suka Allah Ta'ala lah ya kan. Ya, apa heran ya. Ini ternyata kita masih bahas yang ini. Kita amalkan yakin, nggak ada payahnya. Macam yang lalu juga, tapi kiaskan. Kalau nggak kita kiaskan nggak dapat. Yang buat sakit Allah Ta'ala, yang nyuruh ngaji Allah Ta'ala. Makanya kalau sakit tuh ngaji. Nah lucu lah emang ya kan. Dia kepayahan nih si akhirannya. Kalau dia ambil nanti ini, nanti nggak bisa ngaji malam Rabu. Kalau dia ambil ini nggak bisa malam Sabtu, sibuk dia. Bilang aja sama Allah Ta'ala, saya bilang. Nah, itulah kiaskan lain. Aku mau ngaji, mau enak. Sampai ada seorang wali dia doanya gini, main sore kalau saya bilang. Main sore kan kalau orang main bola, mau ada wasit nggak perlu, tentu nggak nampak kan membatnya kaki orang bukan bola ya kan. Itu udah main sore, waktu udah sedikit kali. Nah, ini pun gitu. Ya Allah, tolonglah kamu. Aku sendiri aja aku minta nih kok. Nggak yang lain enggak. Nah. Berikan aku kemudahan ke lapangan dalam ibadah ini. Pertama kau mau ngaji, tujuannya apa? Mau ngaji supaya tenang, bisa terikuti malam Rabu, malam Sabtu bisa terikuti kan. Yang nyuruh ngaji Allah Ta'ala, rasa-rasanya, logikanya, nggak mungkin nggak dikabul Tuhan ya kan. Kalau tujuan kau betul mau ngaji, kau sendiri yang tahu itu. Bikin aku ke lapangan, udah. Ya kalau nggak paham tanya ya, jangan diam aja ya. Inilah dalam kehidupan kita sehari-hari. Syaratnya yakin dan mau mengamalkan. Masa dalam mati li. Pasien apa ya kalau dalam mati langsung ya keluarkan. Itulah perlu kiaskan kepada yang lainnya semua. Ya, jadi dalil yang paling nyata. Oh kami mau bukti. Dalil paling nyata tiap tahun kita hadapin puasa ini kan terus masuk puasa ini kan. Pernah kita nggak ada sahur, nggak ada bukaan, kan nyata kali tuh. Kok itu juga dibuat rezeki dari sana? Lu tiap tahun padahal. Semiskin-miskin orang ganti baju raya juga ya kan? Iya apa enggak ini? Kok itu kita gelisahi? Malulah kita. Maka banyak riwayat-riwayat dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab yang takut dengan rezeki. Sangat berat bagi orang awam katanya. Emang iya. Kita pun kadang-kadang kalau udah nggak ada duit, nggak usah kan ketawa, senyum pun malas ya kan. Yuk ikut sana jalan, aduh nggak enak badan, bukan nggak enak badan orang nggak ada duit. Malasnya semua kemana-mana. Kalau ada duit, ayo, oke ya. Nah sudah. Allah itu ingat ya, pasti kan di hati maha. Semua maha Allah Ta'ala. Maha kaya, maha mengetahui, maha kuasa, maha menentukan. Semua maha Allah Ta'ala. Dan apa kita khawatirkan? Makanya saya sampaikan, sifat 20 ini yang manapun kita pegang satu aja pun, pegang kuat, cukup modal kita menjalankan kehidupan dunia akhirat ini cukup. Nggak pernah gelisah lagi. Itu yang ditanamkan Rasul sama Abu Bakar. Nggak usah khawatir kalau Abu Bakar. Kalau kita berdua ini ada yang ketiga gitu. Baru kalau kita sendiri ada yang kedua kan. Iya kan. Tapi gelisah juga. Kenapa gelisah? Belum duduk gajinya. Nah, macam heran. Paham nggak ini? Jadi nanti kita tanpa sadar kita fokus kita rezeki bukan sama Allah Ta'ala, sama perusahaan jadinya. Soalnya perusahaan nggak sih? Enggak padahal. Sampai ada orang bercakap gini, terdengar aja bukan kenal pun enggak. Ini kalau Cina dibasmi matilah kita katanya. Lucu kali. Ingat 10 Desember waktu tahun 65 pembunuhan Cina kan banyak dibunuh Cina kan. Sampai pemerintah ketakutan. Nanti mulai diserang Cina kita RRT nanti negara Indonesia ini karena nggak ada orang rakyat sendiri yang bunuh ya kok. Nah kalau kalian mendengar cerita aja, saya di situ pelakunya emang saya ikut situ ya kan.
tahun 65 pembantaian 10 Desember Cina. Ditelentangnya di mobil angkut di depan, telentangnya mati berdarah-darah. Cina itu dulu waktu itu. Habis disitulah pula awal mulanya anak muda Indonesia ini medannya terutama pakai baju cantik. Kalau nggak ada cantik, pakai kain-kain aja, bersarung-sarung aja ya kan. Nah, maghrib musala ke masjid. Habis itu orang Cina lari, dirampoki sebarang-barang. Nah, pakai baju steady lah ya kan. Nah, setelah murah. Waktu itu sedang kalau baju tetron. Ya, paten keren tetron itu nggak pada gosok, cantik aja itu. Nah, pakai tetron semua. Nah, minta baju pun mudah waktu itu, masa apa aja. Mau baju kau 2 biji, nah orang banyak baju itu. Nah, Cina lari semuanya. Ya. Sekarang kita yang dikuasainya, dia pula dikuasai di Medan ini ya kan. Nggak bisa kita elakkan. Siapa yang punya Medan nih? Cina apa kita? Cina. Bahkan nanti satu-satu daerah kita nggak boleh masuk, dikawal sama satpam. Siapa ada orang kita nggak boleh masuk. Ya macam negara dia sudahnya, nggak boleh masuk. Jalan pancing masuk ke gelanggang olahraga terus saya lewat waktu sebelah kiri ada kompleks Cina itu, ada satpam itu nggak boleh masuk. Mau kemana? Nggak boleh. Iya. Bukan kita punya jadinya, Cina punya. Yang jaga orang kita. Nah itulah. Rezeki ini kan tuh ada yang diusahakan, ada yang tidak diusahakan. Dah terus. Pada umumnya fitrah manusia ini kan dia ingin rezeki itu dia mau lebih. Dah terus. Siapa yang lebih, Cepat sekali nanya lama kali. nggak gelisah gitu tuh kan. Berarti kan dia termasuk orang yang awam di sini tuh. Dah terus. Lawan dari yang tolib tadi, orang itu ilmu. Berarti apakah itu tidak dikategorikan dia mencampuri urusan rezeki tadi? Ya. Dari teman Allah. Iya jawabannya. Mencapai urusan yang bukan urusannya. Kalau itulah pertanyaan kau tadi, ada yang diusahakan dan yang tidak kan. Nah, sekarang aku tanya sama kau balik, mana yang banyak kau usahakan, mana yang tidak? Jujur kau jawab. Enggak lah. Nah, tahunya kau dah. Itu bedanya orang ngaji tentang ngaji. Rezeki Allah tarik semuanya lebih banyak nggak kita usahakan daripada diusahakan. Betul gak Ri? Kau nggak betul bilang nggak betul, nggak dipasar-pasar nih kau ngaku. Malu kita sama semut lah. Sampai kata Nabi Sulaiman semut, kau makan berseng kuantar. Nggak percaya aku sama kau kata semut. Karena selama ini pun aku dikasih Allah Ta'ala kau makan. Kalau gitu kalah sama semut. Nah. Udah amal. Itu nyatanya itu ya. Lebih banyak yang nggak kita usahakan daripada yang diusahakan. Kalau bangsa diusahakan semua orang dapat, nungap kita semua, sesak napas semua kita ini. Yang mulai napas usahakan dulu. Ada kita usahakan. Enggak. Mata kita begitu ada kita usahakan. Nggak aku buka dulu lah, tutup ada gitu. Nggak ada. 2 aja baru contoh betul lain. Tarikan napas. Ya. Kan rezeki juga itu kan. Itu rezeki yang menyusahkan kita kalau sesak napas awak. Kau namanya pakai oksigen. Sekarang nggak pakai oksigen. Santai aja kita tinggal ngirup aja. Cuman akmal udah duduk kan di hati ini, jadi gak gelisah lagi. Nah, cuman binatang-binatang yang Allah Ta'ala ini semua itu jadi itibar sama kita. Jangan kita kalah sama dia. Tengok burung tuh di pokok-pokok pinang, di pokok pohon-pohon lah, mana banyak pohon. Coba burung tuh pagi bangun subuh berzikir dulu dia, kercik, nggak pernah terbang itu. Selesai zikirnya baru dia terbang, baru cari nafkah dia. Berapa banyak bawa nafkahnya? Bawa keranjang dia? Tidak, beranak juga ada kadang 2 ekor, 3 ekor. Bawa keranjang dia pulang? Enggak. Seberapa penuhnya mulutnya itu? Kasih dia makanan aja. Sulanginya, tidak lagi. Burung itibar. Semua binatang menjadikan itibar sama kita ya. Luar biasa. Kita dikasih makhluk yang paling sempurna. Dikasih akal. Pikir kok kita kalah sama itu, nggak cocok ya. Tanya lagi mal, dan dia baca kok. Kayak gitu. Ini kan ada 2 tolib sama orang awam tuh kan. Kadang kita yang ngaji nih awam nih kan statusnya tolib. Kadang mau juga jatuh ke awam dia karena masalah rezeki tadi.
Jadi kan itu sama dengan mencampuri urusan Allah kan. Sama dengan berarti ragu tuh. Ragu tuh berarti kan salah satu membinasakan syahadat. Syahadat lagi lah tuh kan. Enggak sampai kayak gitu. Nanti kalau kau ditanya orang, Mal, apa yang dimaksud dengan mencampuri urusan bukan urusan kita tuh apa sih? Mesti pandai jawab, kau jadi masalah ngomong. Kayaknya itu maksudnya gini tuh. Kan rezeki kan diusahakan. Nah, Kita cari kan syariatnya. Cuman manusia tadi kan punya nafsu mau lebih. nah mau lebih. Artinya berarti dia ragu kan. Campur urusan Allah. Salah satu yang membinasakan syahadat kan ragu saatnya sama Allah. Maksud awal kita yang tauhid tadi itu kan keluar dari yang tauhid menjadi awam. Secara tauhidnya kan kita syahadat lagi tuh kan. Kalau ini keterangan kau bingung nih orang yang dengar semua ini. Paling ibu sudah sampai ya, paling mudah-mudah aja, enggak payah. Itu mengenai perlu bertauhid. Itu pikir kau cerita itu peraturan ibadah tauhid, tasawuf penyelamat ibadah. Maka rugilah kita nggak kita nikmati waktu yang 3 hari ini. Semalam macam mana pun tak akan turun lagi, pasti. Besok kita tahu, nggak tahu juga, pasti juga ya sekarang. Itu makanya Akmal, nanti zikir kau dari pagi sampai malam mau tidur itu aja ya. Bosnya rezeki seorang nggak akan pindah seorang, kalau akunya pasti sampai. Rezeki seorang nggak akan pindah seorang, kalau rezeki aku pasti sampai. Tapi jangan kuat-kuat kau cakapnya. Ini lah udah nggak cepat Hasan ini. Sampai nanti gini, dia bukan seluruh bilang dia, rezeki seorang nggak akan pindah kepada seorang, kalau akunya pasti sampai. Betul nggak itu San? Tapi mesti kita ulang-ulang sampai duduk di hati. Betul kan? Ya betul lah udah. Nah, kalau perlu berutang. Perlu berutang apa enggak? Akmal? Ya kalau duduk di hati, kalau duduk itu aja zikirnya. Rezeki seorang nggak akan pindah ke seorang, kalau akunya pasti sampai dan tidak akan bertukar. Bilang lagi. Rezeki seorang nggak akan pindah seorang, kalau akunya pasti sampai. Dan tidak akan bertukar sampai duduk udah tadi udah duduk bilang berdiri sendiri kalau perlu berutang apa tidak Li ya merantau dia kalau perlu berutang enggak suara lah begini orang nggak tuh nggak dengar ya. Hah? Kayaknya Pak maksudnya jalannya dari berutang gitu Pak. Kan ada perlawanan deh kan. Kalau Julkan, makanya saya kamu naik sama Julkarin ada sih jawabannya pasti. Berutang tidak ada masalah katanya. Nabi paling benci sama orang berutang sampai mati tak mau semainkan Nabi. Enggak itu lain Pak. Dalam utang nggak ada. Nabi paling marah sama orang berutang. Bukan kata saya orang Nabi tak nanti. Jangan kelas seperti Usama kata Nabi. Kenapa Usama harus berutang dan minta tempo sebulan? Ini orang kita ini nekat-nekat kali dah. Gimana? Masa orang terbil ilmi atau orang awam? Berutangnya bukan sebulan, ke tahun ya kan? Sampai meninggal, Nabi nggak mau sembahyang. Apa nggak pedih kali keluarga? Tolong Rasul enggak. Apa aku sembahyang? Harusnya berutang. Tapi juga kan itu masalahnya kalau ada yang jamin ke seorang lagi. Iya, kalau ada. Tapi tergantung juga ini orang yang jamin nih. Dulu kan yang jamin gimana Mas? Ya dia kita juga sini. Aku yang jamin dari kubur sama ya kan baru dari. Udah mau. Tuh dari kubur tuh. Udah ya. Kalau sudah duduk di hati, ini kan kita ini kenapa sih ngambang-ngambang aja? Karena belum nggak duduk di hati. Begitulah supaya itu peraturan ibadah. Makanya jangan mencampur urusan yang bukan urusan kita. Mana dalilnya? Langkah, rezeki, pertemuan urusan bisa nyampuri? Nggak ada. Nah, kemudian apa kata Allah Ta'ala dalam hadis kutsinya? Aku pada sangka hambaku. Kalau kau rasa masih berutang lah berbisa ya berutanglah kau. Kalau tidak. Ini cenderungnya berutang aja. Menjamur di mana-mana ya. Larinya kemana? Ke Mekar. Sekarang kuntum pun jangan, ini Mekar. Situ tempat yang paling mudah ada duit dah Mekar. Jangan ya. Besarkan dosanya itu awal kehancuran. Jangan coba-coba.
Kalau ada orang mau cari ke Mekar juga, apalagi orang ngaji nih, berarti gak duduk kaji tadi tuh. Sampai mati udah tentukan Tuhan jika kita. Izin Ustaz. Ustaz ini mengatakan awal kehancuran. Kehancuran yang bagaimana Ustaz? Ya awal kehancuran lah. Kenapa saya bilang nggak kau kehancuran? Riba tuh Allah suka apa tidak? Benci? Tidak. Tidak, yang ngerti ngajak perang sama Allah Ta'ala. Siapa yang ajak perang? Nggak bisa kau ngerti aku. Mekar juga yang bisa kan gitu artinya. Ngajak perang sama Allah Ta'ala kira-kira menang apa kalah? Nah itulah awal kehancuran. Tuhan ajak perang. Kemana nya kau udah dibilang rezeki kau pasti sampai. Kok ke Mekar juga kau larinya? Bentar, kapan jatuh wajib berutang? Gitu kalau bertanya itu kapan baru jatuh wajib berutang? Memang sudah darurat sangat. Itu pun menurut ukuran kita lah masing-masing. Berapa yang pantasnya kita berutang ya? Ini ada orang miskin utang banyak. Berapa utang kau 100 juta? Coba aku dengar. Berapa utang kau? Adalah 7.000. Nah, enak dengar kan? Orang miskin utang 7.000. Jadi kira nanti pada sidang. Saya waktu masa ngaji susah kali memang Dam. Kapan masa berutang itu? Gak ada belajar, tenang aja lah. Sampai saatnya ini anak-anak sekolah SD pada pulang. Kalau anak SD pulang, kalau beri makan kan saat. Memang duit nggak ada. Akhirnya saya baru berutang. Udah kayak gitu baru berutang. Berutang kemana? Ke dinasi lah. Kenapa ya beli beras lagi masa lama-lama ke dinasi? Udah. Begitu dapat langsung nggak pulang ke rumah, bayar utang dulu. Karena bayar utang wajib. Nanti bisa, usah nanti. Itulah kalau melepaskan diri kita dari utang. Nggak ada soal talak. Aku udah berutang ya, gantilah cepat. Malu aku. Buktikan cakap kita itu. Bayar utang langsung. Nanti orang itu pula nawar kita, ambil aja dulu soal, ambil dulu sini. Kede-kede enggak, mau saya berutang. Kapan sampai sudah kayak gitulah, baru jatuh berutang. Ada orang, Jadi macam itu kan. Kita ada nggak punya uang nih, tapi harta di rumah tuh ada. Mana itu dulu? Berutang atau jual barang? jual. Nggak datang pula orangnya, capek saya kasih tahu, nggak mau deh, tahankan lah. Utang banyak, jual lah Pak. Ada tanah jual lah. Nanti Pak yang beli, ya kok nanti urusan nanti. Ada barang dia, jual lah barang kawak. Itulah kita Imam Mujahid. Hakim yang di penjara, di hakim mau di penjara juga. Enggak lepas-lepas kita. Padahal utang sampai 10 tempat. Kalau dijual tanah itu satu, selesai semuanya. Mana mau kalau gitu? Nah, ini saya tanya sama kalian, kalau nggak cocok jangan terima aja. Hidup paling bahagia nggak punya utang, betul atau tidak? Betul. Coba bantah aja. Hidup paling bahagia nggak punya utang, betul nggak Li? Betul. Nah kalau kita ada orang mau berutang, berarti dia nggak mau bahagia kan? Langkah kita pun terbatas. Mau keluar dari sana nggak bisa dari sini jalan. Kenapa? Banyak utang itu ada belum bayar. Jalan pun susah. Nggak berutang. Peganglah kuat, kenapa sih? Kalau kita pegang kuat, nanti kita sendiri juga dapat nikmatnya ya. Ada murid saya itu bukan lagi kredit kereta, sembako pun kredit. Tapi dia belum ngaji nih. Aduh parahnya kau nih. Jangan saya bilang. Biar aja 1 bulan kau tahan makan kerak berendam. Gak usah pakai apa-apa. Nggak apa-apa sih. Nanti bulan depan baru kau rasakan enaknya. Ini utang, namanya utang masih mahal. Ya. Minyak makan pula mahal kali lah orang berutang ya kan. Gak usah, biar aja. Nah, udah sebulan, iya betul Ustaz bilang, enak kali ya. Megang duit itu kita punya. Kalau enggak, ambil kertas asal gajian, ambil kertas pulpen. Ben ini segini, ini segini, segini. Tinggal 200.000. Mendung dan yang 200.000. Kapan enaknya? Kapan yang mana? Nggak ada. Gak usah berutang, nggak apa-apa kok. Nah. Itu pun yang tadi itu kena mikir ya, bukan mikir ya awas. Dam, kalau nggak makan nggak apa-apa sih, nggak mati kok. Anak itu jangan macam mana lah, dia pulang sekolah, taunya makan. Ini kalian entah ngerasakan atau tidak, tapi saya ngerasakan dulu waktu SD. Memang nggak jajan, minumnya air pet lah dibuka. Oh. Itulah dulu. Sekarang air pet pun tak minum lagi ya, kalau dulu air pet aja bilangnya.
pulang lari ke rumah saking lapar, bunyi bro, keruncing. Itu udah dirasain duluan tuh. Tapi bagus itu jadi apa? Itibar ya, itu laku dulu. Ingat. Sekarang enak udah San? Enak ya. Bang Aceh enak lah ya kan? Enak. Orang nggak mau tahu kenapa kok bisa enak, nggak mau tuh nengok. Maka seorang guru di papan tulis dia bilang 2 tambah 2 sama dengan 4 4 tambah 4 sama dengan 8 8 tambah 8 sama dengan 16 9 tambah 9 sama dengan 11 gitu. Serentak di kelas itu, salah Pak, salah Bu, ya. Yang 3 betul nggak? Betul. Yang 1 salah itu aja kalian tengok ya gitu. Memang sengaja hebat itu, berontak semuanya. Ini contoh dalam kehidupan kita di apa ini, di dunia ini, itu ya dunia ini. 100 kita buat kebajikan, 1 salah habis lah kita. Nah apa nih? Itulah kayak beda. Kalau sekarang anak pun ada yang bilang orang tua bodoh kok. Alah ya bapak kan bodoh. Dia udah mahasiswa marah saya kan. Padahal dia kena bapak pintar, makanya anak di sekolah kan sampai sarjana ya. Disekolahkan supaya jangan bodoh. Itu bapaknya bodoh apa pintar? Pintar. Tapi sang mana sekarang bilang, udah bapak nggak tahu Pak, bapak bodoh. Kemana kau? Saya. Kalau yang megang kunci, kau apain lah tuh anak yang cakap gitu. Jadi biar ku kunci kau kurang ketat ya, itu ada. Masih kalah. Dan dia majahir. Itu kunci-kunci rumah simu pasti dia. Hidup paling bahagia, nggak punya utang. Cocok, betul, teken, berani, udah. Kalau itu jangan berutang. Nggak apa-apa kok. Karena rezeki seorang nggak akan pilih seorang, kalau punya pasti sampai. Nanti yang ngalang kita siapa? Istri. Itu mah garis dalam Quran, anak istri itu fitnah bagimu. Udah, kata si suami, rezeki itu pasti sampai. Ya mana dia, katanya. Kata si istri. Gimana? Kalau dia mau kawin ini, mana dia bang buktinya? Bang ngaji aja, buktinya mana? Yang namanya rezeki itu bukan bisa duit aja deh, ini pun rezeki juga. Kalau ini yang belakang nggak perlu tahu, makanya pakai peragaan aja. Maka pulang lagi mau rezeki itu. Tapi kalau kita ngaji pelan dapat. Beruntunglah orang tua kalau yang diajarkannya anaknya agama. Kebalikan rugilah orang tua yang tak mengajarkan anaknya agama, rugi kali. Kita ajarkan anak kita agama itu untuk kita sendiri kok, untuk kita. Sampai meninggal seorang ibu, anaknya lah tampil jadi imam. Masuk abang, mundur kau. Ya, kan lebih Pak Abdul abang, apa aku yang jadi imam? Iya, tapi kau adik kan, aku abang, aku ya. Berebut untuk menyembah orang tuanya. Alangkah untungnya. Ini kebalikannya ada lari, nggak ada yang mau menyembah. Sampai membandingkan berani nggak mau, takut. Ya, ini bakal kita hadapin ini. Apa cerita kita pasti mati ya. Ajarkan anak agama. Sudah? Dan hiduplah mereka itu di dalam dunia dalam lalai dan lelah dan kehinaan. Lagi akan datanglah mereka itu kepada negeri akhirat, padahal mereka itu papa. Nanti bakal pulang ya, nanti kita miskin lah. Tidak ada amal. Antara hadapan mereka itu hisab. Nanti bakal dihisab lah pula semuanya ini. Itu sampai kata Nabi, semua rasul, semua Nabi masuk surga kecuali Nabi Sulaiman.
Loh, nggak usah surga, masuk. Belakangan. Kenapa? Karena banyak ini hartanya. Itu dengan cara halal udah pada semua. Bila jalan halal, kalau pengen haram, hancur semua dihisap ini. Makanya saya anjurkan udah, ini yang saya diusahakan ya. Dan ada kalian yang hadir ini nggak mengamalkan jikir 300 kali sehari semalam itu. Nabi yang bilang, bacalah jikir itu 300 kali ya, nggak lama kok. Karena Rasul mengatakan manusia itu mati akan dibawanya apa yang dibiasakannya. Jadi kalau kita mati dengan ditutup dengan la ilaha illallah, kita mati ini belum tentu di hadapan orang, bisa sendirian ya. Bisa di bawah gerbong kereta api ya kan. Tinggal matinya aja, ya. Udah lepas badannya semuanya kan. Tapi masih hidup. La ilaha illallah. Ah itulah katakan Nabi, mangkana airul kalam dakhalal jannah bighairi hisab. Usahakan itu ya 3 sekali. Karena manusia itu akan dibawanya apa yang dibiasakan kita hidup. Saya dulu kata guru gini, itu terserah kalau mau ikut nggak udah. Kalau saya sampaikan cerita apa seperti ini Sul, kau buktikan ya dengar cerita aja. Jadi nggak duduk dari kau tuh. Pergi saya ke rumah sakit. Saya tahu ada orang lagi keluarga berkerumun dah mau mati lah, nah sekarang keluar kali dekat. Nampaklah si yang mau mati di tangannya. Apa kebiasaannya saya tanya anaknya? Dia biasa hobi mancing. Atau bawanya mau mati itu gitu. Oh. Jadi kalau udah kita biasakan la ilaha illallah dengan harapan besar, itulah kita ucapkan ya kan. Udah. Nah. Kan nggak mau kau mati kan dalam keadaan ngorek-ngorek batuk gini ya kan. Nah janganlah la ilaha illallah. Udah. Masih ada amalan kita. Dibaca juga lah Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Udah. Pergi satu lagi saya. Nengok ada orang mau mati, tengok lagi. Orang depan lebih duduk aja gitu ya. Dia kerja ngelaga ayam misal. Matinya berkuku. Meninggal. Masuk surga apa neraka itu? Kerja laga ayam. Yang lebih mengerikan ada lagi. Seorang bos. Mulutnya kotor. Pasti kali dia yang dalam celana itu ya. Bilang anak buahnya itu aja manggil. Gak pakai namanya itu panggilnya. Kalau laki bilangnya laki-laki perempuan itu lah. Kotor kali mudah kan? Ah mau mati itu dibilangnya kan? Bisa kalian bayangkan macam mana malaikat nyaut nyawanya itu? Nampak malaikat maut itu dibilang. Ngeri kali kan? Wah. Nah, amalkan 3 sekali ya. La ilaha illallah. Jamu minum juga, dan nggak diminum pula jamu tuh ya kan? Nggak ada pengaruhnya itu ya kan? Jadi yang kata guru tuh gitu, kau tengok sendiri langsung ya. Ya terpesona kau dengan orang kaya itu yang mewah tuh enggak soal gitu. Ya kita ilmu tasawuf kita pegang, ilmu tasawuf itu mau batin. Orang dikasih Allah kekayaan luar biasa, dia berbagi kemiskinan kasih Allah sama dia tuh. Ah nggak percaya saya. Ah nggak percaya kau kan? Datangilah, biar kau tahu tuh. Orang kaya yang kita tahu mewah luar biasa itu berbagi kemiskinan dia. Kadang-kadang makan itu tak sempat ya. Saudara jauh, kawan jauh, gelarnya apa? Sombong. Sampai remaja masjid pun minta duit sumbangan untuk ngadakan Isra Mi'raj, dikasihnya bukan dikasih 20.000. Mesti datang lagi kita kemari percuma aja, pelit sangat mampus. Kan ngasih padahal. Nah, nggak ada orang datang. Makanya saya datang senangnya kan menu. Masuk. Senang kali deh saya makan. Dihidangi yang makan, surya pembantu makan yang mewah. Mewah memang betul. Kalah lagi tapi ke pesta undangan. Mewah, meja besar, semua penuh makanan. Kayak berdua duduk, dia di belah sana, saya sini. Yalah Pak, makan Pak. Udah makanlah kau kata. Ya nggak enak lah sama. Udah makanlah kata. Nah, dagingnya ada yang sayur putih, ada yang rendang ya kan. Sambal udang, sayurnya gado-gado, bukan macam sayur kita. Kita berkisar yang 3 tuh, tumis kangkung, daun ubi, bayam, 3 itu aja. Kau kok ketawa sih? Dia enggak gado-gado. Kerupuknya bukan kerupuk merah, peyek. Enak sebelah kan? Yang mana mau sibuk makan? Makanlah saya, makanlah kata.
Tapi saya tengok, dia nengok saya aja. Nggak enak juga Ustaz kan? Nggak enak lah bapak nengoknya. Enggak, aku cemburu nak kau makan gitu. Kenapa? Satu pun nggak bisa aku makan gitu. Kolesterol segala macam, darah tinggi semua nggak ada aku makan. Yang paling parah tuh kok nggak bisa makan garam aku. Ini kan pakai garam semua nih. Oh betul lah kata guru, berbagai kemiskinan, selera. Ini kan kita orang kaya semua nih kan. Kamu sih bisa makan pecel, Asbi? Nah, banyak juga orang nggak bisa makan pecel. Ada kacangnya kan, dramatik. Makanya saya bilang orang ngaji itu orang kaya. Cuman paham kita ini kebanyakan kaya itu banyak duit. Enggak. Kaya selera, kaya kawan. Tengoklah kawan-kawan pilihan semua. Kalau ngaji ini. Dia nggak di rumah aja sendiri. Maka saudara pun nggak ada yang datang saudara. Nggak enak juga tengok orang memang. Macam mana saudara mau datang? Payah nanti tempat dia itu. Kok kan kaya saudara? Kalau enggak lah. Dia kalau ke situ pikirnya kita minta duit aja gitu. Jadi berbagai kemiskinan sama dia, penyakit banyak, selera nggak bisa makan. Kita ini apa nggak bisa kita makan, Pak Nabi? Asal ada aja lah, pokoknya gratis ya kan. Dari mutasawuf ini kita melihat yang batin. Oh dia orang kaya mobilnya 2, kita berapa mobil kita? Berapa banyak mobil kita? Banyak yang nggak bayar pajak, nggak ngisi minyak, nggak tunjuk, berhenti dia. Udah pinggir deh. Nggak mau tahu itu siapa nama kau, di mana alamat kau, nggak mau tahu lah. Berapa banyak mobil kita? Nah, kalau gitu dari segi mobil banyak kita juga. Apalagi kita? Iya dia kan punya rumah sendiri, aku nyewa ya pakai kaya nawa lah. Dia rumah sendiri nggak nyewa terus ya kan. Nggak enak kita kalau dia. Itu kok kita lihat yang batin, pindah sana, pindah ke lokasi itu saya kan. Enak. Udah. Yang paling parahnya lagi kalau orang kaya penyakitnya apa? Pening kepala? Enggak kan? Bisulan? Enggak. Itu tuh orang-orang kiri-kiri nih ya bisulan. Kanker, ya kan? Namanya pun ini kanker darah, tulang keropos itu bahasa Inggris semua itu. Sakit jantung, segala macam lah. Kalau orang yang ngaji-ngaji dia lalu ringan kali sakitnya ya kan. Apalagi Hasbi. Makanya lihat yang batin. Dia lihat yang zahir. Lihat yang zahir pecah hati awak taunya. Enak kali deh. Enggak sebenarnya. Setelah paling enak. Kalau nggak cocok bilang jangan di rumah ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh lah ya kepada masalah rezeki, maka hiduplah mereka di dalam dunia di dalam lalai dan lelah dan kehinaan. Lagi akan datang mereka itu kepada negeri akhirat padahal mereka itu papa. Tiada amal antara hadapan mereka itu hisab dan azab. Adapun segala mereka itu yang pilihan, maka berjabatlah mereka itu pada Allah Ta'ala jauh daripada segala sebab dan sangkutan. Dan jika diwaswaskan akan mereka itu oleh setan atau nafsu, ya insan, saya membicarakanlah mereka itu sehabis-habis bicara. Begitu lah, nggak ada duit kan udah. Apa aja kok? Kalau memang tak ada kok sibuk kali sih. Nah, gitu. Dan menyalahilah mereka itu akan yang demikian itu dan bersungguhlah mereka itu atas mujahadah serta daiflah mereka itu dengan kuat ilmu dan nur yakin pasti ada ya. Itu makanya saya bilang dalil yang paling mudah kita kembali kepada bulan puasa yang lalu, bukan kita hadapi lagi, gak usah heboh. Ada upaya orang heboh? Ada. Belum masuk bulan puasa udah dibicarakan kemana lah puasa nanti ya. Matahari pun panas bukan main. Kok bisa panas? Karena matahari mendekat kepada bumi ini.
maka panas. Apa dimakan? Puasa pun belum. Paling tiap tahun yang kita rasakan cuma paling 5 hari yang kita rasakan puasa itu agak lapar, ada haus. Habis itu biasa aja kan. Tiap tahun kok. Bahkan rezeki itu melimpah ruah. Kenapa saya bilang melimpah ruah? Makanan itu banyak, bukaan banyak. Ya kan? Oh, aku mau gratis, bila ke masjid ya kan? Gratis itu bukaannya. Tapi hidup orang kayak gitu aja, itu mau gratis aja tuh. Coba lah kita ngasih maunya ya kan. Nah, ini masih banyak buat kolak banyak nih, mau kuantar ke masjidnya. Awal yang ngasih. Nah, itulah baru. Kalau kita niat kebajikan, kalau memerlukan dana, Allah Ta'ala kasih dananya. Kalau memerlukan waktu, Allah Ta'ala kasih waktunya. Semua gitu. Tergantung kita sendiri. Innamal a'malu binniyat, tergantung niat kita apa. Itu makanya tahun ini mesti berubah. Kalau dulu aku menerima fitrah, sekarang tidak. Aku yang beri. Dulu aku menerima zakat, sekarang aku yang beri. Kalau dulu aku menerima korban, sekarang aku yang berkorban. Itulah minta Allah Ta'ala. Maka doanya pun berubah udah ya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang memberi hutang, jangan berhutang. Ini itu pun nggak mau diminta, berhutangnya kerja jadinya. Kalau kita doa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang memberi hutang, jangan berhutang. Banyak nggak duit kita itu? Banyak. Namun semuanya itu pasti dengan cobaan. Nggak ada mudah-mudah gitu aja. Karena dalam masalah keimanan pun coba Allah Ta'ala nggak aku biarkan kau bilang aku beriman. Kalau nggak aku cobalah dulu. Aku ngaji ya, ngajilah. Tapi aku coba kau dulu. Betul ngaji apa enggak? Semuanya dicoba. Nggak ada yang lepas gitu aja. Entah Pak, karena Allah melihat kesungguhan kita, sungguh-sungguh apa enggak dalam menjalankan kehidupan ini, kayak gitu. Jadi kasih contoh lagi sih, ya. Ketahui olehmu, engkau ketahui bahwasanya jika menjanjikan akan dikau seorang makhluk, kalau ada menjadi kita seorang makhluk, bisa majikan, bisa siapa lah ya. Jika lo kafir sekalipun menjamu pada suatu malam, misalnya tiada engkau sia-siakan bagi petangnya, nggak ada engkau cita-cita bagi petangnya. Padahal tiadalah percaya engkau akan janji Allah Ta'ala. Bagi kita nggak percaya janji Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sudah jaminnya padahal. Tapi kalau orang yang berjanji, yakin kali kita ya. Dan akan akuannya yang tiada berubah sekali-kali. Hai yang amat ujub, hai yang sangat mengherankan, betapa engkau harap akan segala makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah ini dan yang berubah. Padahal tiada engkau harap akan Tuhan yang amat kuasa, lagi tiada berubah sekali-kali. Dan karena inilah ya, sekali-kali ditakuti atas orang yang demikian itu, terhunuslah agama daripadanya. Nauzubillahi minha. Terhunus agamanya. Arti keluarlah iman di dalam dadanya nanti ya, kalau terhunus ini ya. Nauzubillahi minha. Dan bahwasanya rezeki itu telah sudah terbagi pada azal sana, tiada ubah sekali-kali. Maka apalah faedah pada menuntut melainkan kehinaan pada dunia dan kerugian di dalam akhirat. Maka apabila adalah hayat hamba itu pada kudrat Allah Ta'ala, niscaya memerintahkanlah ia barang yang dikehendakinya dan dikehendakinya diberi rezeki, dan jika tiada dikehendakinya tiada diberi akan dia. Maka jika kau ketahuilah dari perintah Allah Ta'ala itu seperti demikian, maka hendaklah tetap hati dengan dia, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu mengakui rezekimu ya, sekedar kuat badanmu. Maka apabila semata-mata hamba yang berhadap kepada ibadah dan tawakal ya ia, maka mudah-mudahan itu tertegahlah daripadanya segala sebab dan segala makanan dan pakaian, maka tiadalah payah dengan demikian itu. Maka jika berkendaklah Allah Ta'ala menghidupkan akan tubuhnya, niscaya menghidupkanlah ia akan dia dengan makanan,
atau dengan tanah, atau dengan tasbih, atau dengan lainnya. Maka setengah mereka itu orang yang tiada makan 10 hari ada, dan setengah daripadanya mereka itu tiada makan sebulan ada. Siapa itu? Kadang-kadang istri awak hamil, ngidam, nggak makan ya, ada kan? Nggak apa-apa, sebulan kan ada nggak makan. Orang yang ngidam-ngidam ini. Dan setengah mereka itu tiada makan 80 hari. Dan adalah Ibrahim bin Adam itu makan tanah ya 20 hari. Bermula hikayat mereka itu amat banyak ya. Tiada disebutkan dalam kitab ini. Dan orang yang sakit serta daifnya tiada makanan ia sebulan kadang-kadang. Padahal hidup ia. Bermula orang yang mati karena lapar itu sahnya sampai ajalnya, bukan kena lapar. Namun sampai ajalnya mati lah dia. Seperti orang yang mati padahal kenyang. Ada juga orang mati karena kenyang. Ada milah. Oh dia tuh kena lapar tuh, nggak makan-makan mau mati. Enggak, yang kenyang pun mati juga kok. Ya kan? Lagi tambun gemuk ya. Dan jika seorang lagi terlebih tahulah pekerjaan pada masamu dan terlebih pengasih daripada mereka itu, dan terlebih sempurnalah janjinya, mengatalah baginya bahwasanya aku diberi pada sekali pekerjaanmu, maka serahkanlah olehmu akan pekerjaanmu kepadanya, dan kerjakanlah akan dia barang yang sedapatmu yang bagimu ya, yang bermanfaat bagimu. Bisa kau terimalah akan dia segera-segera, dan kau bilangkanlah akan dia terlebih nikmat, besar nikmat daripadanya. Maka jikalau memilih akan barang yang tiada kau ketahui kebajikan padanya, niscaya tiadalah benci engkau dan tiada jembulah engkau, tetapi hatimu tetap kepada perintahnya. Karena kau ketahuilah bahwasanya ia tiada memilih melainkan yang kebajikan juga. Maka mengapalah bagimu tiada kau amalkan dengan seumpama ini serta Allah Ta'ala. Kenapa kita amalkan? Kita amalkanlah. Sampai silakan aja kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kamu bawa